Gitu. Tiba-tiba diundang. Kang Purwa, ini kita ada selamatan episode ke-3000. Kalau sampean nanti jadi presiden, tolong kebudayaan diurus. Lebih serius, mau dibikin kementerian khusus kayak mau diapain kayak terserah. Tapi budaya itu penting. Nggak bisa jawab. Promosinya ada. Promosinya ada. Dibuat. Tapi ketika mau nonton bingung. Mau nonton di mana? Dikidai pula gitu kan. Satu-satunya yang menonjolkan kan cuma Ujo. Itu pun juga sedikit karena mainnya angklung. Terus setelah putar otak sedikit, CS-nya bilang, Menir sampai hari Senin ya di sini. Nanti seminggunya ikut saya. Kemana? Dia bilang, kita keliling cari orang kawinan. Mudah-mudahan ada tari Sunda sama gamelan Sunda di sana. Kan kasih. Ada orang bilang kita itu mesti 50-50. Ya kan? Jadi sampean 30, saya 70. Nah itu fair. 50-50. Ngomongnya 50-50. Satu hari gue nonton sebuah konser keren banget ya. Wah, orkestra yang main anak-anak. Konduktornya temen gue. Wah, saya temenan sama dia dari tahun berapa ya? 90-an? 90-an kali. Begitu dia lagi konser sama itu ada temen gue Elmiaya. Gue nggak pernah diundang tuh. Hari ini gue undang. Purwacaraka. Gue tuh karena gue lupa loh. Kalau gue pernah punya temen namanya Purwacaraka. Berarti eternal itu. Eternally. Para gue tiap apalah. Tiap ada tapi acara. Tapi aku selalu nonton. Banyak nonton sih podcastnya. Wah, ini keren banget. Makasih ya sudah hadir. Ini kita ngomong serius. Kita nggak ngejar views nih. Gue nggak peduli lagi ngejar views. Melakukan prank-prank, enggak. Jadi acara ini Elmiaya Bicara tuh harus hadir tuh. Termasuk hari ini saya mengakui saya belajar banyak dari beliau bagaimana menjadi seorang seniman yang komersial ya, yang industrialis. Dulu tuh kan kalau kita ngomong seniman zaman dulu nih, mohon maaf nih Pur, awut-awutan, kan enggak mandi gitu ya, ngomongnya tuh kenceng gitu, ngeritik ya. Kayaknya udah nggak begitu lagi sekarang ya? Enggak lah. Terutama kalau aku dari zaman dulu yang berpandangan bahwa aku nggak ngerti, aku tidak alergi dalam konteks industri. Gitu kan. Bahwa industri juga bukan perkara terus dibenturkan. Kalau industri terus nanti kacangan gitu kan. Enggak lah, ya kan? Ya tergantung kita mau pada industri pada level mana gitu kan. Industrialis dalam bidang seni lah ya, Purwacaraka. Musik lah, khususnya musik. Dulu ya kita ketemu pertama kali kapan ya? Itu zaman TVRI ya. Zaman TVRI. Kalau lagu itu ai siapa dia? Ai siapa dia? Sebelum itu bahkan. Iyalah, Lacak Buana. Lacak Dunia. Itu kan udah di TV komersial. Sebelumnya kita kan di TV pemerintah ya. Iyalah, TVRI. Banyak sekali tuh kuis-kuis ya. Jadi menurut saya ya, sorry kalau saya salah, Purwacaraka tuh ada andil di perjalanan itu ya. Dipanggil Ibu Ani, kemudian di TVRI berkarya mendukung kuis-kuis beliau dan saya kemudian pernah menolak tawaran main di Brunei di Istana Sultan. Gara-gara Bu Ani? Ya gara-gara sudah janji sama Bu Ani untuk take kuis TVRI. Karena yang nawarin H-1, saya nggak bisa dapat pengganti. Pun kalau dapat pengganti, saya juga nggak enak kan. Karena kan ada beberapa hal yang spesifik ya. Gitu. Dengan bayaran ya mungkin 10 lebih kali lipat ya hari itu. Tapi saya tolak dengan bangga gitu. Itu kan komitmen. That's Purwa. Itu yang membuat Purwa bertahan ya. Komitmen, attitude, ya. Being saya nice, pikir kan respect. Janji itu kan komitmen ya. Ya. Gitu. Nih pelajaran ya untuk teman-teman ya anak-anak milenial Gen Z yang berkarya, belajarlah dari Purwacaraka gitu. Karena kita tidak hanya harus mengejar uang, tapi juga attitude penting tuh ya. Ya karena saya merasa bahwa Bu Ani, teman-teman semua kan bekerja sama dan bersama sudah bertahun-tahun. Sementara whoever it is, Sultan Brunei kan kasih pada satu hari itu aja kan. Gitu. Kalau aku bicara sustainability dong, ya itu kan punya value lebih. Jadi cuma sekedar uang pada hari itu ya. Saya tuh terlibat. Saya dulu kerja di Anis Money Production pada saat kita bikin Siapa Dia dengan almarhum Aum Kusman. Yang mengisi musik ilustrasinya adalah Purwacaraka. Dulu Purwa ya, apapun adegannya, misalnya adegan India, dia langsung tuh main India. Lu keren, lu cepet banget ya begitu-gitu Ber. Ya itu anugerah. Iya.
Padahal sekolahnya Teknik Industri ITB. Sekarang, tapi mungkin itu juga yang menyebabkan saya berpikir sangat industrial gitu ya. Benar nggak sih? Teknologi industri. Ya, industri kan. Nyambung ke situ ya? Dan seluruh mindset berpikir secara logis. Ya. Ya dong. Karena saya pernah lihat seniman, waduh, talentanya luar biasa, tapi susah. Sama yang ngebayarin dia aja berani dimarahin. Gak usah disebut temen lo juga. Ya gitu ya. Udah berapa cabang PCMS? Purwacaraka Music Studio sekarang per hari ini 92 cabang. Jadi pemilik sekolah musik terbanyak lah ya? Ya ada kompetitor sih, penanaman modal asing anyway. Ya. Brands-nya lebih banyak sih sementara ini. Oh iya? Ya lebih banyak karena dia juga kan hardware sales. Kalau aku sementara baru mau masuk mencoba retail. Gitu. Tahun ini 100? Kalau kuat ya. Kalau kuat tuh dalam bukan pengertian financingnya ya. Waduh, sombong banget ya. Tapi lebih pada waktu. Karena tim bangun kita itu, tukangnya itu kan spesial ya, khusus yang udah biasa mentreatment ruangan, peredaman, lalu yang berhubungan dengan branding, coloring, dan lain-lain. Nah itu tukangnya itu maksimum hanya bisa dibagi 2. Sementara satu cabang, 2 tim, tapi satu cabang kan it takes 2 bulan kerja. Jadi kalau kita hitung sekarang sisanya tinggal paling 12 ya? 10, iya mungkin. 1 tahun nambah? Paling sih mungkin cuma 6 apa 7 lah. Ya nyaris 100 lah at the end of this year. Oke, lepaskan kalau yang cabang yang tadi ada hubungannya dengan produk ya. Produknya piano, kalau saya disebut. Apa kunci kesuksesan PCMS? Kan banyak ya, pernah Indra Lesmana, pernah bikin, Bang EL, almarhum, pernah bikin, ya segala macam, dan kemudian banyak lagi yang lain. Apa kunci sukses sebuah industri PCMS? Kalau saya sih berpikir, finally we got the ideas and the assumption gitu ya. Ya. Asumsinya, bahwa memang manajemen sih. Manajemen ujungnya. Manajemen ujungnya. Manajemen itu kan juga didukung oleh apa ya? Culture value yang ditanamkan oleh top leadernya adalah Purwacaraka. Ya, itu terbukti waktu pandemi. Masih bertahan? Bertahan dong. Bahkan sekarang itu revenue-nya bukan revenue ya, kita menganggapnya bukan revenue, tapi jumlah siswanya itu 170% dari ketika cut off diliburkan pada pandemi pada 16 Maret 2020. Pada saat pandemi? Lebih banyak orang butuh ya activity kali ya? Ya, mungkin beberapa analisa kita kembangkan. Mungkin ada juga yang beberapa yang tutup selama pandemi. Dan ketika we go back to the business, mereka nggak siap, kita lebih siap karena kita mau bertahan. Walaupun ongkos bertahannya cukup mahal juga loh. Ongkos bertahannya misalnya murid drop, sewa tempat dinaikin. Oh, di gitu? Oh ya, bukan cuma satu, ada beberapa, cukup lumayan dan naiknya signifikan gitu. Bukannya semua cabang itu punya Purwacaraka pribadi? Ya kan ada yang franchise, ada yang kerjasama. Ya. Nah, gitu. Tapi sebagian, dulu kan saya bilang tiru McDonald nih. Ya, mereka tuh perusahaan bukan perusahaan burger, tapi perusahaan properti gitu. Karena semua kita cabangnya juga sudah mulai sedikit-sedikit begitu sih, sebagian ada yang seperti usaha properti. Dan itu kalau saya bikin seminar bisnis, saya selalu contohkan Purwacaraka. Wah, ini menurut saya ide bisnisnya smart banget. Jadi, dia ini kan tiap kali orang bikin pengembangan rumah yang baru, Purwacaraka Music Studio itu menjadi satu ikon gitu. Bahwa di sini ada PCMS. Nah, untuk itu dia dapat harga murah banget ya, gue dengar ya. Diskonnya gede lah. Capital gain, ya kan? Kita punya capital gain dong. Dia dapat harga murah karena developernya juga butuh. Habis itu pemilik franchise harus sewa punya Purwa dong. Ya, ada sebagian yang begitu, tapi nggak semua begitu. Ya kan rata-rata gitu dong. Kan semua dioperate oleh franchise ya. Ada yang bikin, ada operate sendiri juga. Oh iya. Ada. Wow, udah mulai lebih hebat lagi ilmunya dari gua. Jadi bayangin dia dapat. Mungkin bayar kalau bayar cicilannya cukup dari penghasilan. Cukup ya? Iya. Dari penghasilan. Cukup. Dan dia akhirnya punya propertinya. Ya. Harganya naik. Capital gain lagi. Iya. Insinyur ngerti capital gain. Ya harus dong. Hari gini. Itu gue suka, gue belajar dari dia. Bayangin dulu waktu saya kerja di Anismadi, partner saya itu Purwacaraka.
Karena yang ngusul Pur main ini Pur itu gua tuh. Gua dulu jadi floor director. Iya. Kita menunggu perintah Mas Helmi. Iya. Terus saya bikin sendiri ya. Waktu di Bu Ani saya bikin kuis sendiri waktu pulang di Amerika, namanya Lacak Dunia. Ya, yang bawa acaranya Rano Karno. Pak Wagub. Dan singernya siapa? Eme Voices. Eme Voices. Ya. Lacak Dunia. Eme Voices pertama aku produserin dia tuh sebelum lagu yang Ini kan namanya cinta. Nah, sebelum itu. Aduh, itu menarik banget. Dan saya dengan Purwa tuh makin intens. Dan dia yang menyanyikan theme song Sidul. Sampai hari ini. Dikerjain Padang. Sidul itu bapaknya Padang gitu kan. Tapi dia Betawi banget. Dia lahir di sini. Betawi banget. Pantas lah kalau jadi pimpinan. Top. Dul. DKJ. Temen gua tuh. Oh iyalah. Dia MC yang ngajarin gua loh. Terus iyalah. Mi, ini apa nih Mi? Kita harus ketemu dia. Siapa tahu dapat proyek. Saya belum kasih selamat juga sama dia. Iya, kemarin gua kasih selamat nggak dijawab. Ternyata dia ganti handphone. Iya. Dia DM saya lagi. Saya juga ganti handphone. Saya juga sebenarnya teks dia tapi tidak bersambut. Wah, kalau ngomongin dengan Purwa, proyek gua banyak banget gitu kalau masa-masa lalu ya. Film, saya kaget tadi baca film ilustrasi musik film pertama itu Joshua ya. Joshua. Itu karya gue juga tuh skenario-nya. Iya benar. Sebelum itu nggak ada Pur. Iya, sebelum itu kan kita memang tidak, aku khususnya nggak masuk di wilayah itu kan. Iya. Tapi ya setelah itu memang cukup bombastis ya. Ya. Aku kerja dengan satu PH yang menghasilkan ribuan sinetron dalam satu seri. Ada beberapa sinetron yang serinya ribuan gitu. Dan 6 tahun, 7 tahun baru kelar gitu. Ya gitu ya. Ya cukup legendaris ya, kita nggak mau sebut tapi oke lah. Gitu. Sebut juga nggak apa-apa. Nggak perlu apa ya? Iya. Tukang bubur naik haji. Gitu. Tiba-tiba diundang. Kang Purwa, ini kita ada selamatan episode ke-3000. Tukang bubur, sekarang tukang haji naik bubur. Padahal tokohnya udah keluar di episode masih jalan. 260. Masih jalan. Aduh, lucu banget. Tapi ya udahlah, itu kan memang bagian dari apa ya. Dan Sidul sendiri kan kita udah kerjain hampir berapa ya? Hampir 40 tahun mungkin ya. Dari sejak pertama ya sampai hari sampai filmnya juga ya? Sampai filmnya, movies, serialnya ada masuk kedua, ini belum dirilis ya. Dan tetap ditonton banyak orang ya? Iya, karena kuat banget tuh brand. Dan penggarapan filmisnya benar kalau menurut aku. Ya penggarapan filmisnya benar gitu. Secara musik juga dia, saya diberi kemerdekaan untuk mengeksplor ya kan, terus masing-masing pihak juga appreciate terhadap bidangnya masing-masing gitu kan, sehingga kita juga apa ya, maksudnya kan karya itu ya film yang ditonton di TV sebenarnya gitu ya, bukan sinetron gitu, tapi film yang ditonton di TV gitu. Kalau Anda bertanya apakah pernahkah Helmi terlibat dalam penulis lagu, jawabannya pernah. Bersama Purwa, film Joshua, lagunya itu, liriknya saya semua, melodinya Tri Utami, aransemennya Purwa Caraka. Gue kaget, tahun-tahun lalu tuh meledak tuh, jika aku jadi kaya. Gitu. Kemarin kan ada yang bikin musikal ya. Cuman sayangnya cuma main 4 kali. Ya. 2 hari, masing-masing 2 show. Terus saya tanya sama anak-anak muda, yang buat kan anak-anak muda, mereka menghadap terus minta izin pakai lagu, aku bilang pakai aja lah gitu. Aku bilang sama Bayi, pakai ya udahlah pakai gitu ya. Terus saya tanya kenapa cuma 4 kali nih, sayang banget. Sementara kan ada yang main 1 bulan kayak Keluarga Cemara gitu ya. Kebetulan kan anak saya juga terlibat. Nah, ya dibilang salah satu yang menjadi kendala adalah mahalnya sewa gedung. Ini jadi concern kita sama-sama ya, Pak? Iya. Kemarin di Postblok dikasih gratis? Iya dong. Kemarin beliau bikin konser Purwa Macaraka Youth Orkestra. Nanti ada cerita lain dia soal itu, kenapa? Gue nangis tuh, Pur. Itu anak-anak usia di bawah berapa? Di bawah 23. Main orkestra, bener lu mainnya. Lagu-lagunya tuh lumayan tuh. Bener tapi kan mainnya. Bener mainnya. Bukan nomor anak-anak kan? Bukan nomor anak-anak. Dan nggak gampang lu main orkestra. Kekompakan, ya harmoni. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Gitu. Surprise pasti ya? Iya. The first time ya? Yang nonton penuh, walaupun sebagian besar orang-orang tua murid ya? Nggak juga.
Enggak juga. Iya, walaupun dia connecting to orang tua murid. Saya cucu saya di sekolahnya Pur. Gitu. Pur itu kemarin persiapannya berapa lama ya? Jadi gini, ini cerita dulu. Tahun berapa ya? 2008 itu saya menginisiasi sebuah nggak disebut gerakan sih sebenarnya. Pada hari itu saya berpikir kan 20 tahun Purwacaraka ya. So, aku bilang sama staf aku di Bandung, apa sih yang bisa kita perbuat untuk masyarakat? Terus cari tahu, ada report bahwa sekolah-sekolah di Bandung ini nggak punya alat-alat musik. Gitu. Terus aku pikir daripada aku kasih duit, sumbangan, terus dibeliin motor, dibeliin nggak jelas gitu kan. Gimana kalau kita kasih dia set alat musik? Jadi kok paketnya itu ada gamelan yang Sunda, kedaerahan dulu ya. Ada angklung juga ya? Angklung dulu deh, angklung satu set yang besar, untuk 40 piece. Jadi sejak 2008 saya menjadi langganannya Ujo. Sang Ujo. 1 bulan 1. Kita komitmennya gitu. 1 bulan 1. Angklung paketnya. Ada gamelan Sunda lengkap, termasuk kecapi, kendang, dan lain-lain. Gitar, ada keyboard, ada suling, block flute itu. Kebetulan kita waktu itu beli dari Cina 10.000 piece. Dengan harga murah gitu ya. Ya udah kita bagiin itu semua. Nah, kita berhasil menyumbang 130 SD selama 12 tahun. Masuklah 2020 nih, pandemi. Nggak boleh ke sekolah lagi dong, karena aku tuh sisi baginya gini, setiap 3 bulan mereka bikin performance, aku datang. Ya, terus kita memonitor, membuat survei, apakah mereka punya gurunya atau apa. Lalu after ininya servisnya gitu, paskanya kita kumpulin guru-gurunya untuk bisa dibikinin seminar atau ditanyain apa sih yang diperlukan. Jadi kita maintain sustainability-nya ke depan, kita maintain. Kita bikinin acara 1000 angklung dan lain-lain dan sebagainya. Sampai masuk di COVID-19. Pandemi itu kan tidak memungkinkan kita datang ke sekolah karena sekolah pun ditutup kan. Sehingga dia freeze tuh selama beberapa tahun. Nah, ketika kemudian kembali, nah panitia-panitia yang ngurusin tuh udah pada punya bisnis sendiri-sendiri, menyelamatkan diri masing-masing karena pandemi ya gitu. Jadi saya berpikir saya alihkan dananya untuk bikin CSR yang lain. Yaitu bikin youth orchestra. Kebetulan kita punya base camp di BSD, kita punya peralatan, kita punya timpani, kita punya semua kita punya facility-nya. Dan anak-anak itu datang tidak membayar apapun. Kita membayar pelatih, kita membayari makan, kita membayari. Tapi hampir semua murid-muridnya PCMS dong. Sebagian. Jadi kita sebagian. Ya, kita bagi untuk umum. Oh. Luar biasa, Pur. Mahal kan? Karena menyangkut jumlah banyak ya kan. Dan dibikinin konser kayak kemarin kan, walaupun tempatnya kerjasama, mahal juga kan. Sound systemnya. Lighting. Ya kan? Semua operasionalnya anak sebanyak itu. Yang muncul kan berapa kemarin? 100. Berapa piece? Kan 57 piece. Yang instrumen? Yang instrumen. Terus ada instrumen lain, ensemble. 34 orang. Plus choir 50 orang. Gila. Karena kita punya PCMS choir juga yang udah main di mana-mana. Carnegie Hall New York, pernah main di mana-mana. Pernah menang di mana aja, Pur? Macam-macam kalau menang mah. Udah nggak kehitung ya? Indonesia tuh cukup diperhitungkan untuk dunia choir ya? Sangat. Sangat. Jadi ya saya pikir nggak apa-apa sih untuk agenda tahunan, juga untuk CSR aku, ya kan. Aku juga nggak mau bilang, oh ini khusus untuk PCMS, enggak. You welcome, everybody can come. Saya pikir itu cuma showcase dari murid-murid PCMS sehingga orang tuanya happy banget gitu. Enggak, semua boleh masuk. Asal memenuhi syarat, under audition, di bawah 23, oke. Yang hebat sekarang anak-anaknya Kang Purwa juga terlibat dalam industri yang sama ya. Adit sekarang jadi... Adit sekarang second person aku. Iya, orang kedua. Jadi kalau konser kemarin yang mimpin udah Adit itu? Iya. Ya, dia sekolah di Australia tentang itu ya Pak? Tentang TV apa? broadcasting. TV broadcast sama performance management? Enggak sih, TV broadcast. TV broadcast. Tapi kan itu menyangkut masalah macam-macam production kan? Production. Gitu. Terus anak yang kedua jadi divisi kurikulum, jadi di bawah Adit lah gitu kira-kira. Ya. Tapi kan dia siapa sih Amanda? Andrea. Ya. Oh yang nyanyi juga ya? Iya, dia kan Andrea Miranda. Belajar sampai ke Broadway. Salah satu penyanyi seriosa, penyanyi opera Indonesia Broadway, yang paling diperhitungkan sekarang. Iya.
Mukanya mirip Trie Utami banget ya. Kata orang. Kata orang. Nah, jadi ya udah itu saya merasa bahwa second generation saya mumpuni lah ya. Kan satu kan sarjana musik. Jadi we guarantee that silabus kurikulum itu benar gitu. Benar. Bukan abal-abal ya. Oke. Gitu. Di running oleh orang yang ngerti. Ya. Satu lagi? Satu lagi Amanda. Sekarang stay di Amerika. Di Amerika Amanda? Ya. Di Los Angeles. Dia sarjana arsitek yang akhirnya terjun ke musik juga. Ke musik juga. Terjun serius itu, Bang. Di New York? Di Los Angeles. Di Los Angeles. Oke. Jadi saya pikir Purwa pun udah senang karena anak-anaknya udah insya Allah bisa meneruskan PCMS ya. Tapi mungkin kan aspek bisnis itu tidak semudah orang lain ya. Jadi aku lagi sedang berproses ngajarin how to running the business. Running the business gitu. Karena bisnis kadang-kadang bukan persoalan hitam atau putih, benar atau salah, gitu. It's not too easy like that. Gitu. Seorang Purwacaraka termasuk saya pun dianggap orang yang langka. Karena kami berkesenian, tetapi ngitungnya jago. Apalagi saya kan akuntan. Jadi kan kalau otak kanan, otak kirinya jalan. Purwa juga gitu. Balance. Dia berkesenian hebat, tapi ngitungnya cepet banget. Ngitung duitnya cepet banget. Tapi bukan berarti mata duitan dong. Enggak. Makanya ini bicara mengenai kebudayaan itu kan memang Indonesia ini kan perlulah ya. Ya nih, nanti oke Pur. Menurut saya mumpung itu yang saya mau tanya dari tadi. Sekarang pemerintah membuat Menteri Kebudayaan dipimpin oleh sahabat kita lah, Fadlizon, wakilnya Giring Ganesa. Ya junior saya gitu. Gimana pendapat? Ya, sebenarnya gini, itu adalah salah satu isu yang saya titipkan juga kepada para capres sebenarnya. Siapapun yang akan jadi capres. Tolong dong. Ya kan? Termasuk yang lain yang nggak menang juga, aku ngomong. Kalau sampean nanti jadi presiden, tolong kebudayaan diurus. Lebih serius. Mau dibikin kementerian khusus kayak, mau diapain kayak terserah. Tapi budaya itu penting. Jangan jadi second priority. Gitu. Nah, seberapa penting, Pak? Seberapa penting menurut Purwacaraka, budaya bagi sebuah negara? Ya, budaya itu kan, saya ambil contoh aja nih, misalnya budaya malu. Penting dong. Ya. Pertanyaannya lagi, emang budaya malu ada di Indonesia sekarang? Ya, kalau mau jujur kan banyak yang nggak punya malu ya. Budaya antri. Budaya antri. Budaya gotong royong. Iya kan, banyak. Budaya hormat kepada orang tua. Itu Pur, bukan kesenian aja loh. Sebelum itu, Pur, saya kan di Dewan Pakar ya. Saya di Dewan Pakar Prabowo. Kita sempat berdialog itu tentang ini, Pur. Waktu itu ada Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, our brother gitu. Jadi waktu diskusi saya bilang, saya mungkin terlalu naif, saya mau nanya. Saya kebetulan diminta mimpin itu di rapat. Saya mewakili Dewan Pakar sama para budayawan dari lingkar budaya. Saya baru buka Webster nih. Pengertian budaya itu ada dua. Satu, budaya as an art. Tarian, macam-macam ya, musik, kesenian. Nomor dua, budaya as etik, perilaku sehari-hari. Yang Purwa sebut tadi yang kedua tuh, Pur. Nah, pengejawantahannya bagaimana kita harus antri, gotong royong, boleh melalui tarian, boleh melalui tonil. Saya waktu itu sebelum akhirnya dibentuk, yang mana nih? Ternyata pengertian as an art. Ya nggak apa-apa, terserah aja. Tapi kan art kita juga kan sebagai sebuah culture nih. Ya, iya, sebuah culture juga. Tapi saya cuma mau bilang gini, bahwa yang disebut dengan kesenian, kalau bicara arts ya, arts budaya Indonesia itu yang terkaya di dunia. Ya kan, itu fakta. Dan harus diurusin. Nggak boleh hilang. Dia nggak boleh diinfiltrasi oleh budaya-budaya lain. Betul. Ya, karena itu yang masalah di tempat kita kan, ketika infiltrasi budaya-budaya dicampur adukan. Sehebat mungkin. Kan? Kita ke daerah-daerah sekarang, ibu-ibu diajak foto begini, Pus. Caranya gitu. Intinya kita harus bicara lebih baik lah soal budaya atau membina lebih baik. Gitu lah. Nah, sama dengan peristiwa-peristiwa budaya, kalau kita bicara mengenai arts ya, yang terjadi misalnya kita balikin lagi kasus Joshua gitu. Saya bukan karena saya ikut dalam produksi tahun 2000 itu, ya, tapi bahwa honestly show itu bagus banget. Mendidik orang, mendidik anak, sebagai tontonan anak yang sekarang saya nggak diundang tuh. Udah jarang, ya gitu. Jadi it's okay banget itu cerita itu penokohannya banget. Cuman kenapa juga harus 4 kali aja gitu, karena kebentur biaya sewa gedung. Nah,
Ya saya sih mau ngomong belakangan aja ya, silakan. di tempat ini. Itu kan dulu Taman Ismail Marzuki itu kan kemudian direnovasi. Setelah direnovasi kemudian diambil oleh BUMD, Jakpro, ya. Yang namanya di bawah Jakpro. Kalau BUMD apapun namanya BUMD, pasti portofolio penting dong. Profit motif. Profit motif, apa boleh buat? Apa boleh buat? Gitu. Kemudian harganya jadi melonjak. Walaupun katanya negotiable. Tapi kan nggak gitu kita waktu bikin RAB dong, ya kan? Jadi saya bilang sama Pak Fadli waktu ketemu pertama Pak Menteri, Pak Menteri 26 hari lah setelah pengangkatan gitu. Aku bilang, Mas Fadli, sejak kapan ada negara mengambil keuntungan dari peristiwa budaya yang notabene budaya itu diperlukan oleh rakyatnya? Kan mestinya kebalik ya. Pemerintah mensubsidi dan mensupport peristiwa budaya, apalagi yang penting-penting. Karena untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyatnya. Itu aja sih. Saya nggak tahu juga mau di follow up seperti apa, tapi saya hanya mau tahu jawabannya. Sejak kapan negara mengambil keuntungan dari peristiwa budaya yang diperlukan oleh rakyatnya? Oke. Nggak ada itu harusnya. Jadi saya ingat betul ya, Purwa pada saat konduktor di Purwacaraka Youth Orchestra sempat-sempatnya. Ini sahabat saya Ilmiah ya, gila nonton musikal juga. Jadi selain Purwa, ada saya, ada Tantowi. Tiap kali kita kemanapun, ke Amerika, Inggris, kita pasti nonton musikal. Dan gue kangen banget, Pur. Ya, ke Paris kita nonton Moulin Rouge, ya, Lido, segala macam. Jakarta ini kota yang lebih besar lah dari kota manapun. Ya, kita tidak punya tuh. Orang kalau datang ke Jakarta ngapain sih, Pur? Paling ke mall. Ya kan? Monas. Monas juga ditutup, man. Dan rumputnya nggak boleh diinjak. Sejak kapan gitu loh? Kita bisa rebah-rebahan kayak di Central Park, nggak bisa juga gitu. Central Park gitu. Ya kan kita boleh ngapain aja. Ya. Tempatnya John Lennon ditembak. Iya, kita lihat. Jadi apa ya? Jakarta nggak punya loh. Saya pikir memalukan tuh. Jadi tiba saatnya, saya dari dulu tuh, saya pernah ngomong dengan Sandi, waktu beliau Wagub, kemudian Menteri Pariwisata, saya bilang kita bikin lah bro, kayak Broadway-an gitu. Saya ngincer nggak? GKJ. Gedung Kesenian Jakarta. Waduh, sayang banget. Kita punya konser rutin lah. Jadi kalau gua ada temannya di luar negeri, kita nonton tuh. Nih, kesenian Indonesia. Kita tunjukkan Betawi, kita tunjukkan Indonesia. Betul sekali. Kan ada bercandaan nih gini nih, bercandaan nih ya. Iya. Ada orang datang ke Bandung, turis Belanda. Terus? Masuk ke hotel. Terus? Ditanya. Dia nanya nih sama CS hotelnya, CS-nya hotel. Dia bilang gini, di mana saya bisa lihat tarian yang saya lihat di promosi pariwisata Jawa Barat di Belanda? Nggak bisa jawab. Promosinya ada? Promosinya ada. Dibuat? Tapi ketika mau nonton bingung. Mau nonton di mana? Di Kidai Pula, gitu kan. Satu-satunya yang menonjolkan kan cuma Ujo. Itu pun juga sedikit karena mainnya angklung. Terus setelah putar otak sedikit, CS-nya bilang, Menir, kan Menir sampai hari Senin ya di sini. Nanti seminggunya ikut saya. Kemana? Dia bilang, kita keliling cari orang kawinan. Mudah-mudahan ada tari Sunda sama gamelan Sunda di sana. Kan kasihan dong gitu. Apa tuh? Yang di depan tuh yang apa? Ya pokoknya gitu intinya dia sudah ikut sama ECS. Kita cari orang kawinan katanya di kampung. Siapa tahu ada kesenian Sunda. Kan begitu ya. Itu pun ternyata udah diganti sama dangdutan pakai solo organ. Pakai organ tunggal. Musiknya house music ya. Kayak di kampung gua. Habis itu house music gini-gini. Aduh, ya Allah. Nah itu kan perlu diurus ya. Maksudnya, perlu diurus nggak sih? Perlu diurus dong. Gimana caranya? Gitu. Jakarta dulu kita masih punya wayang orang Barata. Ya, di Senen. Ya, masih punya Miss Cici. Miss Cici juga di. Ya, masih ada gitu-gitu. Sekarang hilang, kalah. Padahal tuh tempat sekarang direnov. Selama pemerintahan kemarin. Yang mana? Miss Cici. Oh. Saya udah masuk 2 kali. Bagus. Bikin konser anak-anak sekolah. Di Miss Cici. Dan saya tahu banget di belakangnya ada asrama pemain dan lain-lain lain-lain. Cuma memang kan tidak sesederhana itu meranding sesuatu kan harus ada promosi harus ada orang tahu kan disupport juga. Masalahnya kan kita sekarang ada tapi orang nggak tahu. Gitu. Ya terus kalau nggak tahu terus kita mau kemana dong? Sana. Dulu kan ya Bur, ada
Sri Mulat di Taman Ria Senayan. Betul. Kalau lucu sama gedung sebelumnya tutup dia, Pur. Iya. Yang di sebelahnya kan lebih lucu katanya. Oh. Itu juga. Kenapa Sri Mulat di Taman Ria Senayan gak laku? Karena di sebelahnya lebih lucu. Sorry. Gua nggak mau jawab, gua nggak mau komentar. Kalau itu lucunya sampai hari ini. Aduh. Tapi Pur, kita sebagai orang-orang yang banyak berjalan gitu, kepengen banget Jakarta punya gedung yang seperti itu ya. Ya, saya sih sebagai orang yang udah ya cukup umur lah ya, boleh dikatakan ya, mau disebut senior kayak atau apa. Untuk saya, diri saya udah nggak penting. Tapi bagaimana kita bisa mensupport kegiatan-kegiatan itu selama sarananya disediakan dan disupport. Jadi pemerintah harus hadir. Iya, dan kita siap kok. Ya. Kalau diundang mau apa, mau bantu kalau perlu bantu duit. Tuh, jangankan mau ini, bantu duit berapa? Ya kayak kemarin itu bikin konser, apa saya minta sponsor sama yang lain? Enggak, gitu. Saya nggak mau ngemis, gitu. Ya udah kalau kita kuat biayain ya kita biayain aja. Dan itu pasti no profit, pasti loss 100%. Gitu. Saya kemarin nangis, Bro. Saya dari begitu waktu nonton konser dengan Febri, Pak Tanto datang belakangan. Saya begitu touch dan tuh saya posting di IG saya. You know which part? Waktu siapa tuh nyanyi keroncong, Bengawan Solo. Wow. Saya pikir udah dimainkan dengan orkestra, memilih jenis musik yang langka banget tuh untuk anak-anak milenial, anak-anak Gen Z. Iya. Tahu kenapa? Saya pilihkan itu. Iya. Karena saya merasa bahwa anak zaman sekarang harus tahu budayanya juga, gitu. Kan kita harus berbuat sesuatu dong. Jangan terus kita jadi ikutan dong. Iya dong. Ya kan, gitu. Dalam hidup tuh jangan narik terus lah. Kadang-kadang ngulur juga ya. Nah, makanya dari 16 repertoar yang kita mainkan kan jenis-jenisnya banyak tuh. Banyak, ya. Kita mau showing soal klasikal ada. Kita mau showing soal Broadway ada. Yang pop ada. Bahkan, jazz ada. Mas Tonto bahkan bilang, I appreciate katanya lu mainin lagu country untuk gue. Aduh, Magnificent Seven. Ya kan? Kan pasti dia nggak nyangka juga dong. Kita main Magnificent Seven. Udah gila lah. Anak muda main Magnificent Seven sejak kapan dia punya pikiran gitu kan? Pasti nggak akan menyangka. Jadi wide range of music itu kita mainkan, tapi jangan lupa kita juga mau dong selipin satu yang ini budaya lu nih, gitu. Lu mesti ngerti, mesti tahu. Dan ngajarin anak itu menyanyi keroncong setengah mati lu, jangan salah. Dia nggak ada referensinya ya? Iya, karena kita juga merasa ya kita harus arahkan dia. Ini baik kita suka senang aja. Kita hadirkan pemain keroncongnya bener asli 3 orang. 3 orang itu ya. Supaya terdengarnya lebih asli. Iyalah, gitu. mancuk. Iya kan? Depan gua tuh, gua ngeliat gitu. Ya Allah. Seru ya. Thank you, Bro. Gitu sih. Kalau aku sih nggak tahu ya. Apapun yang untuk budaya, kesenian bangsa ini, ayo kita kerjain bareng-bareng. Ya. Dan saya merasa bahwa ini it's time to share. Pur, menterinya kebetulan kan teman kita nih. Iya. What do you expect? Ya, sepanjang saya tahu kan Pak Menteri kan pencinta budaya, macam-macam, koleksi kerisnya banyak, ada semua dia koleksi. Iya, ada satu tanah yang isinya rumah-rumah adat Indonesia, ya kan? Saya pernah wawancarin dia, gila koleksinya. Yang ada di Ayange, di Bukit Tinggi, yang ada di Ben Hill, ya. Anaknya juga saya kenal, gitu. Kapan waktu itu pergi ke Amerika juga saya tahu, gitu ya, karena kita dulu WA-WAan. Dia mengurus Pak Idris Sardi. Terakhir hayatnya Mas Fadli yang urus ya. Gitu. Jadi banyak harapan sih sebenarnya di tempatnya Bang Fadli. Saya udah bilang sama beliau, saya siap bantu kapanpun. Sama. Gitu. Walaupun mengurus budayawan itu tidak gampang, mengurus seniman tidak gampang. Kan saya sudah terbukti mengurus 1000 guru. Bisa kan? Gitu. Harusnya bisa. Gitu. Ada approach tersendiri sih. Memang ya. Gitu. Perlu wibawa di situ, perlu aura di situ, perlu pengertian, quote-unquote ya. Gitu. Perlu diajak ngomong. Perlu dimanusiakan, gitu kan. Perlu tahu ya, saya dalam skala lain, event, saya pernah 2 kali pegang PON, pembukaan PON dan penutupannya dengan Purwa juga di Palembang, dan kemudian di Pekanbaru. Di SEA Games, ya saya Chairman of EO-nya.
Itu kan menghadapin belasan ribu seniman tuh, Bro. Iya kan? Waduh. Cara kita komunikasi, ya. Iya. Wah, nggak gampang memang, tapi saya pikir dengan komunikasi yang baik. Ya kan, sebenarnya apa yang kita dapat hari ini atau kondisi kita hari ini adalah sebuah kumulasi dari masa lalu kan. Ya. Sebuah perjalanan panjang. Itu kan membuat kita menjadi sesuatu yang mengerti A, mengerti B, mengerti C, paham A, paham B, paham C kan. Ya, akibatnya ya mungkin harusnya itu menjadi sebuah aset yang bisa di-share juga untuk membantu semua orang. Gitu. Pur, saya balik ke masalah pribadi nih. Dulu memang dipaksa oleh Bapak. Bapak dulu kan tentara ya? Tentara. Kolonel. Ya, jabatan terakhir kolonel. Kolonel. Kan siapa yang nggak suka Purwa bermusik? Ibu? Nggak ada sebenarnya nggak suka. Nggak semua suka. Karena mereka juga berdua kan juga suka musik. Ya. Contoh gampang misalnya gini. Bapak itu pulang dari tugas luar negeri zaman aku dulu kan. Ya. Aku lahir di Yugoslavia. Jadi waktu pulang ya dulu sih bawa senjata emang. Karena memang urusannya persenjataan di Pindad ya. Tapi kan adalah mereka yang bawa ini bawa itulah. Salah satu yang dia bawa adalah dulu namanya Grundig Salon tuh nggak? Gede itu. Yang ada piringan hitam, ada open reel sama ada radio. Gitu. Terus ada satu tempat kompartemen untuk taruh piringan hitam. Gitu ya, modelnya salon gitu, zaman dulu namanya salon. Nah, sebenarnya barang itu yang men-trigger aku menjadi asupan pertama kupingku. Gitu. Itu waktu di sana atau di sini? Waktu di Bandung. Waktu di Bandung. Udah pulang? Udah pulang dari tugas? Ya, Pulang pertama aku di Siliwangi. Anak Siliwangi ini dulu nih. Umur 3 lo ya. umur 3 tahun. Umur 3 tahun dibawa ke Bandung. Dan Siliwanginya kan kemudian di bumi ratakan, dijadikan ke Departemen Keuangan kan, di Galileo itu. Galileo. Nah, jadi Purwa kecil itu memang asupannya ya lagu-lagu standar yang di piringan hitam Bapak. Dan piringan hitam Bapak itu melingkupi gamelan Bali, Lata Mangeskar lagu India dari Nagin, dan sejumlah lagu standar Hollywood style, dan opera dan lain-lain. Jadi wide range banget. Gila ya? Gitu. Sebagai pencinta musik yang pasif. Mereka suka dansa-dansa dulu, ya biasalah. Zaman dulu. Nah, itu menjadi modal sebenarnya. Jadi nggak ada yang nggak suka sebenarnya. Cuman memang ketika ada orang yang mau bawa aku sekolah beneran musik. Ibu nggak setuju. Masih adalah meragukan. Kolonialnya masih ada. Dan meragukan, lu mau jadi apa kalau jadi musisi? Ya. Kayak mbahku gitu juga kan. Dengar aku lulus ITB juga gitu, nanyanya. Waduh, Nger, sekarang dinas di mana? Katanya gitu. Aku bilang, Mbah, aku nggak ngantor nih, Mbah. Aku mau main musik aja. Waduh, jangan jadi pemain band, katanya. Nanti jadi kere, katanya. Tapi itu kan mbah gue, zaman dulu kan. Mbah dari bapak deh? Mbah dari bapak. Jawa ya, Bu? Jawa. Ibu yang Sunda? Ibu yang Sunda. Terus? Nah, udah. Jadi ya ketika kemudian harus juga masuk di institusi pendidikan nasional formal, ya udah aku masuk. Waktu itu aku diterima di Unpar, anak Unpar udah senang-senang aja nih, Purwa keterima katanya di Unpar. Terus musiknya bakal bagus. Dua minggu kemudian aku diterima di ITB, aku pilih ITB. Teknologi industri. Bukan berarti Unpar jelek sih sebenarnya. Unpar malah sekarang fasilitasnya lebih bagus dari ITB gitu kan. Tapi hari itu karena bapak mertua juga calon bapak mertua juga di ITB gitu ya. Aku masuk ITB aja lah, gitu yang deket juga gitu kan, lebih dekat soalnya dari rumahku gitu. Kira-kira gitulah konsep berpikirnya. Ya jadi ya musiknya aku terusin selama itu. Saya pernah kabur dari ITB, masuk di University of Maryland karena dapat beasiswa short course 3 bulan. Aku di sana di University of Maryland di Baltimore. Terus aku pulang, terus berhadapan dengan sekian banyak tugas yang aku tunda, ya perjuangan lah. Lulus juga? Lulus lah. Tapi guru pianonya dulu orang Norwegia itu ya? Orang Hongaria. Hongaria. Jadi dulu klasik ya dasarnya Purwa? Klasik. 6,5 tahun saya belajar klasik, makanya kalau ada ibu-ibu tanya, Kang Purwa katanya anak saya udah lama di Kang Purwa, belum bisa apa-apa. Berapa lama, Bu? 3 bulan. Lu ketawa? Ya, jangan 3 bulan lah, Bu. Kita aja 6,5 tahun. 6,5 tahun. Nggak kelihatan lagi. 6,5 tahun belajar tiap hari loh. Kalau anak sekarang kan belum tentu tuh latihan tiap hari, main gadget gitu kan. Waduh, ribet banget. Ya kan? Dilarang nggak mau, main 3 jam, Mobile Legends lah, apalah gitu.
Kalau Kang Guru tuh karya Kang Purwa tuh bandnya Kang Purwa tuh namanya Kang Guru. Itu di era mana? SMA? Oh, itu tahun 80. Itu udah lulus? Nggak, itu udah kuliah? Kuliah. ITB? Iya, ITB ya, tingkat 1, tingkat 2 lah. Kang Guru. Dulu ada Niko Hermanto, almarhum, sekarang baru meninggal kira-kira 6 bulan lalu. Oke. Ya sebenarnya nama Kang Guru juga dulu dapatnya, mau tahu nggak nih, ceritanya lucu nih. Iya. Jadi sekali waktu ada temen tuh, si Hari Pocang tuh di Bandung. Hari Pocang tahu ya? Nah, udah tahu tuh Hari Pocang ya. Wak, lu main ya, nanti bandnya main di Jazz Night di Sangkuriang, Bumi Sangkuriang. Oh ya, udah deal gitu. Aku duduk sama Niko dan teman-teman gitu. Dan nih, oke ya. Oke. Terus judul bandnya apa? Oh, itu sempat ada lihat-lihat. Judul bandnya apa ya? Kita juga nggak pernah tahu nih nama bandnya apa. Kita main band-band aja. Tapi sambil mikir, sambil giniin korek api tuh zaman dulu tuh. Korek api Ojes gitu. Mereknya Kang Guru kan. Oh iya, ada salah 3 durian gitu ya. 3 durian. Atau Kang Guru tuh. Durian 3 tuh namanya. Namanya durian 3. Oh, korek api. Itu dibalik. Ya udah, ini aja namanya. Gitu. Kang Guru. Sekarang jadi Kang Purwa. Dan saya tahu dari Kang Guru itu berapa kali muncul di TVRI ya. Waktu kita bikin Siapa Dia, saya rekomen Kang Purwa. Ke Bu Ani, Bu, Purwa aja, Bu. Gitu. Jadi dia orang termasuk gua yang dimarah-marahin Bu Ani. Tapi gara-gara dimarahin itu yang buat kita jadi ya kan? Iya benar. Nggak cuma kerja anak sekarang. Ya, makanya ada isu-isu katanya, nggak mau sekarang nggak mau pakai Gen Z kan? Iya. Anak sekarang kan dimarahin mutu. Bapaknya datang. Dulu kita dipukul tangannya pakai potlot, diam aja. Iyalah. Ngadu ke rumah ditambahin gua. Bandel udah dasar. Mau nggak berani lapor kan? Kan tangannya gini-gini terus kan, awal namanya pukul tuh pakai ketol, nggak berani lapor. Kalau Pus lapor, saya yakin dia nggak akan berpihak sama guru, nggak akan berpihak kita kan, dia akan berpihak sama gurunya, bilang makanya aku bilang latihan yang benar, gitu kan, pasti bapakku ngomong gitu. Kalau sekarang anak dipukul sekarang, anaknya nangis, besoknya bapaknya datang. Siapa yang pukul anak saya kemarin? Pusing. Siapa nyuruh anak saya gonggong? Lu gonggong sekarang. Aduh, rusak kita lah yang merusak anak kita sendiri ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah, anak itu kan kadang-kadang harus dikeras. Yang saya tahu nih ya, untuk teman-teman yang menonton nih, viewersnya, justru sebetulnya orang-orang yang jadi itu karena pernah dapat guru yang keras. Itu. Kang Purwa, guru yang kerasnya siapa? Masih ingat? Oh, dulu. Oh, kebetulan selain sih nggak terlalu keras ya, tapi karena sayanya juga mungkin baik ya. Mukanya nggak cocok banget. Jadi nggak sempet dikeras gitu. Tapi saya komit waktu itu, jadi belajar ya belajar. Justru Disiplin. Mungkin disiplinnya kerasnya bukan datang dari gurunya, datang dari bapaknya. Nah, bapak gua kan kalau datang dulu tanyanya gitu, Purwa udah latihan piano belum? Belum tuh, diaduin kan sama panggil. Padahal gue tuh lagi asik lo main layangan di luar ya, udah lagi menang-menang ya nih. Panggil, pulang, dipanggil bapak. Bayangin tuh anak kecil ya, ngegulung gelasan zaman dulu, mangkel. Emang seneng gitu? Nggak seneng dong pasti kan. Tapi kita nurut sama bapakku tuh dulu aku nurut gitu. Dan inilah hasilnya. Iya kan? Mangkel sih waktu udah, iya bayangin teman-teman semua di luar, bareng-bareng satu komplek. Aku pulang. Duduk di piano nih, hati mangkal terus mau main apa? Papa gue lagi makan siang, gue mesti main latihan. Ya udah, gue main ngaco juga dia nggak ngerti sih sebenarnya gitu ya. Cuman ya udahlah, yang ditugasin guru ini main tangan nada ya udahlah latihan. Tapi kan jadinya kan aku jadi latihan tiap hari. Pertanyaannya apa iya orang tua sekarang bisa memaksa anaknya latihan tiap hari? Nah itu kan weak questions gitu. Ya itu masalah disiplin sih. Masalah disiplin. Aduh, yang membuat Kang Purwa bekerja cepat apa ya? Dulu saya ingat ya, saya dulu sebagai anak buahnya Bu Ani, dan kemudian begitu saya jadi I.O., jadi promotor gitu, kalau ada pertunjukan butuh orkestra, butuh cepat, cuman muncul satu nama tuh, Purwa. Kang Purwa itu pernah gocelan, Pur, besok dapat jobur, 12 lagu, harus pakai orkestra. Yang lain mungkin, gila lu, Kang Purwa, siap. Jangan-jangan lu udah punya semua lagu Kalipuren. Tinggal ngupil-ngupil, lu bohongin gua. Ya kan? Tapi memang bisa kerja cepat sih, saya juga nggak tahu kenapa bisa kerja cepat. Iya. Contohnya, dulu kan belum ada program komputer Sibelius. Oh, belum ada, semua tulis tangan. Tulis tangan dong. Ya, kalau mau lihat tulis tanganku, cek. tunggu aja 10 tahun lagi mungkin jadi aset yang lumayan tuh ya. Gue yang beli. Kalau masih hidup lagi. Satu ruangan tuh di file room. Nah, jadi aku bisa nulis cepet emang. Gitu.
pakai tangan. Tulisannya pasti jelek lah ya, karena kan kecepatan pikirnya 5 kali kecepatan tulisnya ya. Tapi anyway ya saya tulisan Mozart lebih jelek malah kalau kita lihat di Wina di museumnya. Aku sih masih lumayan karena langsung dibaca sama orang ya. Itu nggak pakai transcriber lagi, jadi langsung dibaca. Dan itu kondisi sih yang memaksa. Jadi waktu itu harus main misalnya jam 6 live ya, nggak bisa mundur. Nulis 6 lagu, 7 lagu, bahannya baru confirm gitu, malamnya Jumat. Terus nyari contohnya dulu. Asistenku Misurun tuh sampai tahu nyari CD bajakan di belah mana. Kalau tengah malam jam 12 ada yang di Blok M, ada yang di Bintaro ya. Karena kalau nulis lagu ada versi yang mana. Itu Misurun Escopior itu. Iya. Apalagi kalau udah mulai lagunya dangdut. Waduh. Itu bisa 4 versi berbeda. Versi yang mana nih? Gitu. Ternyata turunannya versinya macam-macam beda-beda. Gitu. Itu mesti confirm. Nah. Jadi it's no time to work ya, you have, it's a must gitu, harus kerjain beneran, harus kelar apapun juga. Dan beberapa kali aku nulis di mobil on the way to TV station. Yang penting konsumen puas. Iya. Pemberi kerja puas. Profesional. Itu masalah tanggung jawab kan. Itu yang saya pelajarin. Saya cepat banget. Saya bikin program TV saya cepat banget. Karena saya akuntan lengkap dengan budgetnya. Iya, harus begitu. Harus begitu. Makanya saya bilang sama anak buah saya sekarang di PCMS, kalau bos lu lari, jangan suruh tunggu dia mengikuti speed lu. Kita harus lebih cepat ya. Iya, lu yang kejar gua dong. Iya dong. Nih, bukti ya, kalau dia main sendiri. Lacak dunia, Purwa, Elektron nyebutnya dulu ya. Ya, main sendiri. Ngerakit sendiri segala macam. Dulu kita pernah punya tantangan, saya juga FD-nya, ya setengah produser, waktu kita dapat tantangan dari sekali-sekalinya kita keluar dari TVRI, Indosiar, yaitu Persembahanku. Iya, dan itu pakai semua orkestra. Itu lagu Bengkan Bias, Persembahanku, itu ibu minta orkestra, ya, apa small orkestra lah ya. Semua lagunya ditulis. Dan lu tahu kerja dengan Bu Ani, tiap menit berubah. Udah jadi lagu, ganti. Purwa Bu. Gila. Purwacara kayak gila. Nulis partitur itu di lokasi. Iya. Apalagi waktu ngiringin Bruri, ngeselin ya. Oh iya. Ya apa boleh buat. Nah, untuk aku kan gini. Masalahnya gini. Bagaimana kita menerjemahkan sesuatu persoalan? Apakah itu akan dihadapi sebagai terjemahan persoalan atau tantangan? Sama dengan ketika pandemi datang. Kalau kita hanya masalah danger-nya, padahal ada opportunity di satu sisi, ya kan? Jatuh-jatuhnya adalah challenge. Gimana kita men-challenge, menahan 90 cabang, nggak sampai tutup, walaupun itu costly. Tapi bagaimana kita percaya bahwa itu akan berakhir pada satu titik, dan kita harus keluar dengan jauh lebih pinter. Gitu. Jadi di masa resesnya itu, kalau DPR reses, kita kerja gitu. Gimana caranya mengkonsolidasi, memperbaiki sistem, ya kan? Ya we have to do that gitu loh. Nggak bisa, it's a point of no return gitu. Tapi kalau saya sebagai sahabat yang kenal cukup lama, kita kenal dari tahun berapa ya? 80-an ya, 90-an lah ya. 80 lah. 80-an. Ya, 80. Saya tahu. Ya. Karena Kang Guru itu 80. Ya, Purwa itu adalah satu sangat profesional. Nomor 2, talentanya jangan ngomong, dia bekerja dengan cepat banget. Sama dia well managed. Dan pergaulannya bagus banget gitu ya, respect sama orang, ngenalin orang, dan joke-nya gila, edun joke-nya, jangan dianggap dia serius nih, di belakangnya hancur gitu. Kita kan serius kalau lihat di TV doang. Jadi saya pikir untuk Anda ya, karya Anda boleh bagus, ya Pak ya, kreativitas Anda boleh bagus, skill Anda boleh bagus, tapi jangan lupa attitude jauh lebih penting. Bagaimana kita bergaul ya, Pur ya? Betul ya, Bur? Makanya kalau dalam bisnis itu kan ada orang bilang kita itu mesti 50-50. Ya kan? Iya. Jadi sampean 30, saya 70. Nah, itu fair. 50-50. Ngomongnya 50-50. Sampean 30, saya 70 ya. Nah, itu baru fair kan? 50-50 kan? Saya belajar banyak. Saya itu sekali lagi, saya akuntan tamatan stan, tapi saya IO, saya bikin film, saya bikin skenario, saya bikin program TV. Fundamentalnya adalah saya belajar dari Purwa. Wah begitu ya. Sementara seniman yang gue kenal, mohon maaf, zaman dulu kaku,
dibuat sulit gitu kan. Iya, nggak disiplin gitu. Berantakan. Kita tidak. Disuruh pakai jas, kita pakai jas ya, Bro. Iya. Ya. Keren kita dulu. Ya, keren. Mau kesorot kamera kayak nggak pakai jas. Itu bagian dari personal branding. Personal branding. Purwacaraka. Dulu sih emang begitu ya. Sekolahnya 92 ada kali aja tuh ya. Berapa sebulannya gitu. Makanya Purwa sekarang udah duduk-duduk manusia. Tapi enggak juga. Enggak dong. Tetap berkarya. Nafas dan gini. Untuk aku ya. Hidup itu adalah api. Selama apinya ada, menyala. Apapun yang kita kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari apa yang kita lakukan, itu dikerjakan dengan senang hati saja. Walaupun secara fisik kadang-kadang memang capek juga anyway. Cuma ketika aku harus berhenti memadamkan api, rasanya itu jauh lebih berat. Walaupun secara kesejahteraan gitu. Tapi hidup kita ini karena kerja menurut aku, tapi ini bagian dari pengabdian juga. Bukan workaholic ya, tapi lebih pada sesuatu kreatif itu kan. Di sini kan nyala terus nih. Ya kan? Nah, kalau kreatifnya muncul, ada konsekuensi logis dong yang harus kita jalanin kan. Kita urus tuh. Kreatif kita menjadi sesuatu yang sesuai dengan dreams kita gitu. Yang nggak pernah kelar kalau begitu sih caranya. Tinggal kita mengulur waktu aja. Mengatur schedule, mengatur makan. Itu aja sih. Enjoy the life. Are you happy with your life? Oh iya dong, harus. Bukan harus. Kalau harus iyalah. Kita harus cari happy. Ya, saya happy. Aku happy kok. Itu yang paling penting ya. Bersyukur. Karena gini, seni itu selalu menarik ya. Seni itu selalu tidak pernah ada never ending story gitu. Ya, kreatif juga tidak ada limitnya. Ya. Jadi saya pikir kalau saya bilang sama orang di kantor, it's talking about reputation, talking about business, there is no time limit. No time limit. Just go faster and faster. Setuju. Tolong mungkin closing statement, terutama mungkin ke anak-anak muda yang banyak juga sekarang berkesenian, terutama dalam bidang musik dan seni peran. Mungkin Purwa punya nasihat supaya bisa menjadi seperti Purwacaraka. Ya, dream saya sih mungkin menjadi sebuah keinginan yang selalu disampaikan gitu ya kepada terutama generasi muda bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya akan berkesenian, sehingga modal Anda di dalam berkesenian itu sangat banyak sekali, dan preservasi mengenai budaya itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu cobalah untuk mengeksplor juga budaya-budaya Indonesia sehebat mungkin, menjadi produk-produk baru yang inovatif. Dan bekerjalah dengan etos kerja yang sesungguhnya, jangan bikin sebuah paradigma yang sekarang berkembang saat ini di perusahaan yang jelas-jelas udah nggak mau terima Gen Z lah dan lain-lain, karena karakter Anda tidak fighting spiritnya itu nggak tough gitu ya. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk hidupmu, benturan itu apa, terimalah dengan senang hati. Dan jangan ngambekan. Ingat ya. Dulu kita kalau ditegur sama pimpinan, besok datang lebih pagi malah ke kantor. Bukannya pundung, bukannya ngambek. Ini pundung. Malah kita buktikan sama dia bahwa kita nggak seperti itu. Gitu. Ya kan? Proofnya kan hanya dibuktikan, bukan cuma didebat. Nggak penting gitu. Nah, aku tuh mau semua orang yang ikut di aku, bersamaku, apakah itu di internal, apakah di eksternal, ya semuanya sebagai sebuah bangsa yang utuh, itu kita lari cepat. Oke. PCMS 30 tahun sudah berapa murid? 27.400. Wow. Oke, tidak hanya diajarin bermusik, tapi diajarin disiplin, ya segala macam ya, Bro. Oh iya, kan sekarang kan edukasi di masyarakat udah mulai bagus ya terhadap kesenian itu, bahwa musik itu memberikan hal-hal positif, memberikan penghasilan juga. Ya, kalau profesional kan udah pasti juga bisa menghasilkan. Tapi yang terpenting dari testimoni orang tua adalah bahwa anak aku tuh jadi percaya diri, disiplin, dan percaya diri itu men-trigger sekolah, prestasi sekolah. Oh, oke. Karena dia jadi percaya diri. Jadi ke temannya banyak, berhadapan dengan guru juga tidak berani tampil dan lain-lain. Itu impact-nya
luar biasa. Luar biasa ya, secara motoriknya jalan, ya kan, sosialnya ketemu temen lebih bagus, disenengin temen karena bisa main musik. Untuk dia kan pride, kalau dia disenengin kan jadi center of interest. Untuk dia itu means a lot. Daripada dia dikucilkan, nggak jadi apa-apa, nggak jadi interest orang, nggak jadi interest temannya gitu. Kan disiplin ya. Oh ini itu banyak. Karena begitu dia masuk band, apalagi masuk orkestra gitu. Iya. Soal dia nanti jadi siapa, whatever ya itu. Tidak harus menjadi musisi juga. Emang aku ngurusin musik setiap hari? Enggak kan? Enggak kan. Seperti Mas Helmi. Ngurusin propertinya sama pantai. Kita punya pantai loh di Belitung. Udah 6 tahun kita nggak lihat. Padahal itu pantai terindah di dunia kali itu. Pasir putih. Pasir putih, batu-batu di Belitung. Kapan kita mau ke sana? Janji aja lo. Janji. Habis ini ya kita relasikan ya. Iya. Di sebelahnya Harum Dalu. Oh, ada resort termahal di Belitung, sebelahnya Tanah Gua Mapura. Sama Ibu Lydia ya? Iya. Bertiga. Apa kabar, Bu? Gitu. Nanti nonton ya, Bu. Oke, thank you, Bur. Ya, ada lagi yang disampaikan? Cukup ya? Semua? Iya, kalau mau ngobrol sampai malam juga nggak kelar. Iyalah. Kita nggak ngomong politik, lu nggak pantas juga ngomong politik lah. Di luar mah boleh. Iya, boleh lah. Iya. Oke. Banyak banget yang kita bisa dapat ya dari seorang legend, saya pikir ya lah. Living legend musik Indonesia. Ya, yang diferensiasinya jelas, tidak hanya bermusik tetapi juga melakukan pembinaan dan konservasi bagi budaya dan musik Indonesia. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Thank you, Pur. Ya, sama-sama Mas Helmi. Wah, keren. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.